Mungkin tidak asing lagi kita melihat logo yang di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia kali ini ya Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di dalam keadaan sehat walafiat di tempat yang mulia ini. Kemudian tentunya kita ketahui bersama bahwa hal yang selanjutnya kita syukuri adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala melepaskan kita dari perangkap syaitan. Ya. Karena sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh yang nyata bagi kita yang tidak pernah tidur, yang tidak pernah lelah untuk menggoda kita. Jadi alhamdulillah peserta yang telah bergabung pada pagi hari ini yang merupakan orang-orang pilihan Allah yang langsung dipilih Allah untuk hadir di majelis ini. Ya. Salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda kita suri tauladan uswatun hasanah, panutan kita habibina wa maulana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semoga salawat kita selalu tersampaikan kepadanya, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in serta pengikutnya yang mengikutinya hingga akhir zaman. Ya, mudah-mudahan insyaallah kita semua yang berada di ruangan ini, di majelis ini mendapatkan syafaat dan diakui sebagai hamba di hari kiamat. Ya, ini mudah-mudahan. Pertama kami mengucapkan ahlan wa sahlan ya, kepada seluruh peserta ya, yang masya Allah telah bergabung ya. Ada yang dari luar, bahkan ada yang dari luar Kabupaten Sinjai jauh-jauh ke sini, masya Allah dengan hanya satu tujuan ya. Tujuannya tidak lain itu ya menuntut ilmu. Karena kita bersama bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi kita semua. Kewajiban bagi seorang muslim. Tidak kenal bahwa itu muda atau tua. Semuanya ya wajib menuntut. Ya. Walaupun sebenarnya kita hanya beberapa di sini, tapi insya Allah tetap akan tercatat di dalam lembaran amal kita bahwa kita sudah hadir di majelis ini. Insya Allah. Kemudian ya tetap kita ucapkan syukran jazakallahu khair kepada pengurus ya, pengurus Masjid An-Nur Musjid Kali Sapalai ya, yang telah memberikan kita tempat ya, untuk berkegiatan di tempat ini ya. Walaupun sebenarnya pengurus ada uzur, insyaallah mungkin sebentar ba'da dulu mereka bisa bergabung ya. Ya, kembali kita ucapkan ahlan bagi peserta yang baru bergabung. Ya, silahkan menyelesaikan insyaallah. Ya, mungkin untuk mempersingkat waktu kita, ya kita akan bahas-bahas sedikit tentang bicarakan tentang agenda kita hari ini. Bagaimana prosedur, ya susunan acara kita pada majelis kali ini. Ya. Jadi yang pertama untuk sesi pertama ya, untuk sesi pertama yaitu pembahasan pengenalan ayat hati ya. Kemudian dilanjutkan
definisi penyakit dan penyembuhannya, ciri-ciri gangguan jin dan diagnosanya, pengaruh jin bagi manusia, dalil tentang ruqyah, perbedaan ruqyah syariah dan ruqyah syar'iyah. Ya. Itu pada sesi pertama pada jam dimulai hari ini sampai insyaallah zuhur nanti. Kemudian menjelang zuhur kita istirahat insyaallah. Kemudian pada zuhur kita lanjut kembali di sesi kedua. Ya. Sesi kedua yaitu setelah penjelasan tentang pada sesi pertama setelah penjelasan perbedaan ruqyah syariah dengan ruqyah syar'iyah, kemudian di sesi akhir ada ruqyah ada sesi ruqyah insyaallah pada sesi akhir awal ini insyaallah. Kemudian dilanjutkan sesi kedua pada ba'da zuhur. Ya, pada zuhur kita akan membahas tentang tazkiyatun nafs. Kemudian dilanjutkan mukjizat penyembuhan Al-Qur'an. Ya, kemudian tata cara meruqyah serta teknik-teknik meruqyah insyaallah. Ya, kemudian dilanjutkan pengenalan herbal-herbal penyayang hati. Ya. Ya, mungkin itu pada sesi kedua. Sesi kedua ini mulai dari ba'da zuhur sampai asar insyaallah. Kemudian sesi selanjutnya, sesi akhir, sesi ketiga pada ba'da asar sampai pukul 5. Ya. Insyaallah kita akan membahas tentang ruqyah mandiri. Ya, ini juga sangat penting. Ya, setelah kita tazkiyah, kita harus juga mengetahui ilmu tentang ruqyah mandiri. Ya, jadi kita khususkan materi kita tentang ruqyah mandiri. Kemudian ada sesi ruqyah akhir. Ya, insyaallah di akhir sesi ketiga nanti ada sesi ruqyah yang terakhir. Sebelum kita penutupan insyaallah. Ya. Mungkin itu jalannya insyaallah acara kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan peserta semua bisa ikut serta pun insyaallah. Ya, mungkin sebelum kita lanjut lebih jauh, kita akan memperkenalkan dulu materi-materi kita, ya, pembicara-pembicara kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, yang pertama, ya, yang pertama materi kita pada sesi pertama itu Ustaz Irfan Anwar. Ya, beliau merupakan ketua koordinator divisi ruqyah Riyad Hati Sinjai yang beliau sudah ada di dekat saya. Kemudian pada sesi kedua selanjutnya pada ba'da zuhur akan dilanjutkan oleh Ustaz Abi Anca Alamsyah. Ya, beliau merupakan pembina kami di Riyad Hati Sinjai. Ya, pembina kami di Riyad Hati Sinjai sekaligus trainer dan sekaligus merangkap sebagai pembina Riyad Hati Makassar dan trainer nasional Riyad Hati Foundation. Ya, insyaallah pada sesi kedua beliau yang akan mengisi. Insyaallah. Kemudian pada sesi akhir ba'da asar insyaallah yang akan mengisi adalah Ustaz Abdullah Marzuki. Ya, beliau merupakan ketua kami di Riyad Hati Sinjai. Ya, ketua Riyad Hati Sinjai. Ya, insyaallah pokoknya jika kita ikut full, ya, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ya bisa kita ambil dan amalkan insyaallah. Ya. Ya, mungkin itu sekilas tentang materi kita hari ini. Ya, mudah-mudahan seiring berjalannya materi sebentar, peserta juga bertambah, insyaallah. Insyaallah pada zuhur ada beberapa peserta sebenarnya yang uzur pada hari ini, jadi beliau mungkin bisa ikut pada keadaan zuhur insyaallah. Ya, mungkin sampai di sini saja untuk perkenalan pemateri kita. Tanpa berpanjang lagi, langsung saja kita simak bersama, dengarkan bersama ilmu yang disampaikan oleh kita. Ya.
Langsung saja kita persilakan untuk pemateri kita pada sesi pertama, ya, pada Ustaz Irfan Anwar. Waliyatafadhal masykuran wa majhuran. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله شهادة أنه لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وعلى آله ومن Alhamdulillah. Tentunya jami'an rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, Islam, sehingga kita semua bisa berkumpul bermajelis mempelajari ilmu yang tentunya itu menjadi asbab memudahkan jalan kita menuju mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita bersyukur teman-teman sekalian, jamaah rahmat Allah. Ya kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketika kita mensyukuri nikmat itu teman-teman sekalian, maka nikmat akan bertahan, bahkan bertambah kata Allah. Ketika engkau mensyukuri nikmatmu, maka akan ditambahkan kepada kalian. Tapi ingat, wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maka ketika kita engkau ingkar kepada Allah dengan nikmatnya, maka tunggu azab Allah sangat pedih. Ya sebelumnya, diharapkan kepada peserta mungkin bisa merapat ke depan, menyesuaikan tempatnya agar bisa melihatnya dengan slide. Ya. Jadi yang di pinggir mungkin bisa menyesuaikan tempatnya, bisa melihat slide. Ya semakin depan insyaallah. Kemudian senantiasa kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita, pemimpin kita, yang menjadi suri teladan kita, sunnah-sunnah beliau dan seterusnya padanya Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah. Tentunya ini satu menjadi kesyukuran bagi kami semua atas kehadiran antum semua. Alhamdulillah. Di tengah cahaya biasanya menunjukkan alhamdulillah ini kondisi cukup bersahabat. Cahaya-cahayanya tentunya ini juga menjadi cahaya-cahaya keimanan bagi peserta semua. Dengan cahayanya membuat syaitan itu takut kepada kita semua dengan cahaya keimanan kita. Ya tentunya. Ya baik. Ya sebenarnya tadi moderator menjelaskan bahwa dari susunan agendanya, ya sekiranya tadi ketika peserta dengan kondisi efisien yang bagus, kita mulai dengan jam 9. Ya qadarullah. Dan mungkin sebagian ada dulu, sambil kita menunggu juga jamaah. Ya kita mulai kajian kita tentunya jamaah sekalian. Pertama, mungkin tidak asing lagi kita melihat logo yang di layar. Sering kita melihatnya,
Kemudian ya dari logo tercinta kita ini ya ada beberapa makna yang tersirat ya, yang harus kita ketahui. Yang pertama jadi sekalian, bentuk hati daripada logo yang ini ya, maka diberikan di sini bentuk hati agar kita kenal dengan sebutan love ya. Itu menandakan bahwasanya sebagai simbol permulaan cinta yang mencerminkan Islam yang penuh rahmat bagi alam semesta. Kalau memang jamaah sekalian ya, ketika kita mendengar tentang ruqyah ya, itu kedengaran sangat sadis, atau mendengar di orang-orang awam jamaah sekalian yang masyarakat tentunya mendengar tentang ya pengobatan ruqyah itu kedengaran kayak asing atau kedengaran menakutkan. Padahal ya makna dari ruqyah ini kemudian dirubah ini adalah bentuk hati sebagai simbol kemuliaan cinta yang mencerminkan ya Islam yang pernah ada di alam semesta. Ya, ketika kita meruqyah ya, maka akan datang kemuliaan cinta ya. Kasih sayang ya, sebagaimana kita menolong yang membantu sesama manusia, sesama saudara yang sekalian, kita memberikan ya, hidayah dengan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena cinta, kasih sayang kepada sesama manusia. Bukan karena ruqyah kita menjadi takut, mulai ruqyah begini reaksi dan seterusnya. Ya, jadi dia kemudian ya bentuk kapsul yang merupakan representatif didapatkan sebagai obat untuk rohani dan jasmani. Ketika di sini ya ini makna logo kami, logo cinta kita ya, bentuk kapsulnya yang menandakan bahwasanya hati ini sebagai obat untuk rohani dan jasmani. Dengan hadirnya ya konsep hati ya, itu menjadi obat untuk rohani kita, jiwa kita, kemudian ya jasmani kita, jasad kita, jamaah sekalian. Ketika ya hati kita sakit ya, maka datanglah penyembuhan dari rohani kita, kemudian jasad kita ya. Kemudian jemaah sekalian ya, bentuk pisau ya, yang bentuk pisau sebagaimana ya ketajaman, ketegasan dan semangat jihad fi sabilillah. Tentunya jemaah sekalian ketika kita bercerita tentang kebaikan, tentunya ketika bercerita tentang kebaikan ya, rugi besar ketika kita tidak bersemangat berjihad di jalan Allah. Ya dengan hadirnya hati ini ya, dengan kesekian-kesekiannya ya pengobatannya ya, mungkin dengan jalan ruqyah ya, kita memberikan jaminan bahwasanya ya, kita memberikan berusaha untuk menjadi ya, memberikan ketajaman, ketegasan, semangat jihad fisabilillah. Kita bangun jihad fisabilillah. Kita bangun ketegasan, ketajaman untuk senantiasa yang membantu sesama. Ya, sebagaimana kata Rasulullah SAW ya, sebaik-baik dari antara kalian ya, kita manusia itu yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Marilah kita senantiasa bermanfaat. Kemudian ya, bentuk gap atau jarak merupakan simbol universal dan nikmat yang bersahabat ya. Perhatikan di sini yang sekalian. Di setiap ya susunan logo ini ada jarak ya, ada jaraknya. Ini menandakan bahwasanya nikmat itu bersahabat, tidak memandang ya wahdah dan seterusnya ya, kami ya welcome terima ya, asalkan ya sesuai dengan sunnah ya, kemudian pada Al-Quran ya, insyaallah ya senantiasa ya kami bergabung ya
tidak memandang, tidak mengucilkan, yang selama sejalan dengannya aturan Allah Subhanahu wa taala, syariat-syariat Islam ya, insyaallah. Jadi tidak ada perbedaan jemaah sekalian bahwasanya kita saling menjatuhkan dengan yang komunitas-komunitas yang lain. Kemudian saling menjatuhkan ya. Intinya dengan ya makna tersebut itu menandakan bahwa semua bersahabat ya, selagi sejalan dengan syariat Islam, selagi dengan berpegang kepada As-Sunnah dan Al-Quran Subhanahu wa taala. Kemudian warna hijau, abu dan merah ya. Hijau, abu dan merahnya itu menandakan sebagai warna modern ya, sunnah dan ilmiah ya. Ketika kita memandang warna ini ya, kita tidak bosan melihatnya sebagai warna sunnah dan ilmiah ya. Kemudian bentuk checklist ya, ini bentuk checklist, diperhatikan bentuk checklist ya, bermakna sebagai ya merupakan konfirmasi atau kepastian garansi kesembuhan ya, yang dijanjikan setelah rohani seseorang sembuh setelah seorang hijrah dan berubah. Jadi ya tujuan kami adalah mengubah ya, hati kita yang selama ini mungkin ya salah jalan, masih dalam pengobatan yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran pengobatan syirkiyah dan seterusnya, maka repot ini datang membawakan kelembutan, tazkiyatun nafs dan menjanjikan bahwasanya kesembuhan yang dijanjikan setelah rohani. Ketika hati kita, jiwa kita yang sembuh, maka sembuhlah seluruhnya. Jasad kita pun sembuh insyaallah. Ya, begitu demikian. Kemudian setelah kita hijrah, berubah ke jalan yang baik. Ya, disitulah rahmat Allah turun, kemudahan-kemudahan ketika kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya ini adalah konsep rehab hati. Ya, bagaimana kita mengenal tentang sakit, pola dan strategi menuju kesembuhan. Ya, bagaimana kita mengenal ya apa makna tujuan sakit itu, kenapa kita bisa terkena sakit, kenapa kita begini dan seterusnya. Ya, insyaallah kita akan bahas sebentar. Semoga waktu kita yang mendukung insyaallah. Kemudian ya dengan di konsep rehab hati ini jemaah sekalian, kita akan mengenal tentang bagaimana jin, sihir dan ain, ya, sebab kekuasaannya dan kehancuran syaitannya. Ya. Bagaimana ya, jin, sihir, ain itu menguasai tubuh kita. Bagaimana menyerang kita, membelenggu kita, memperdayakan kita, ya. Bagaimana kita menghancurkan bisikan-bisikan dan ya godaan-godaannya dan kekuatan-kekuatannya kepada tubuh kita. Kemudian di hati kita, pikiran kita. Kemudian mukjizat Al-Quran ya. Sebagaimana Al-Quran adalah mukjizat dari Nabi Muhammad SAW untuk kita semua, menjadi pedoman kita. Bahwasanya dengan Al-Quran ini adalah ya, kita akan mengungkap rahasia kesembuhan dengan Al-Quran jemaah sekalian. Kemudian terapi ruqyah syariah. Kemudian kita akan mempelajari ya teori dan praktik ruqyah syariah. Kemudian kita akan mengenal bagaimana perbedaan tentang ruqyah syariah, yang mana ruqyah syirik yang tidak diperbolehkan, kemudian yang syariah yang dibolehkan, dan seterusnya jemaah sekalian. Kemudian ruqyah mandiri, ya, kita membentengi diri kita. Bagaimana kita melindungi diri kita? Ya, mengenal dengan ruqyah mandiri tidak lagi ya kita meruqyah diri kita sendiri, melindungi diri kita sendiri, insyaallah. Ya, dengan teori praktik program ruqyah mandiri holistik secara menyeluruh. Kemudian, ya, konsep yang terakhir adalah hijrah, merubah orientasi kehidupan. Yang dulunya mungkin salah jalan kita, ayo kita kembali ke jalan yang lurus. Mungkin dulunya kita masih ya meninggalkan kewajiban-kewajiban kita, ayo kita berubah mengenal sunnah. Ya, itulah hijrah. Ya. Mungkin dengan ini ya
Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Dengan ininya hijrah kita lillahi taala, datanglah kesembuhan. Kemudian